Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Kira-kira kalau kita ingat sepanjang hidup kita, kapan kita akan mengatakan yang baik tentang diri kita? Atau yang baik yang pernah dilakukan oleh orang lain kepada kita? Itu biasanya terjadi kalau ada pengkhianatan. Misalnya anak kita mengkhianati orang tuanya. Mengkhianati dalam arti tidak melakukan apa yang dinasihatkan oleh orang tuanya. Atau istri akan menuturkan banyak hal tentang kebaikannya ketika suaminya mungkin pergi ke lain hati atau ke hal-hal lainnya. Nah, hal yang sama kita dengarkan dalam bacaan pertama, di mana Musa marah sekali kepada orang Israel. Lalu Musa menceritakan, menuturkan bagaimana belas kasih Allah atau kebaikan Allah yang sudah diberikannya kepada orang Israel. Maka tadi diawali, lihatlah dari ujung langit ke ujung langit yang lainnya. Siapakah yang membuat itu? Lihatlah bahwa Allah itu pernah juga memperkenalkan dirinya dalam tiang api. Lihatlah bahwa Allah juga pernah memperkenankan dirinya dalam bentuk nyala api. Musa malah membandingkan, adakah kamu pernah melihat Allah-Allah lain yang bisa membuat kebaikan yang luar biasa semacam itu? Jadi Musa menegaskan bahwa orang Israel harus percaya, tidak boleh meninggalkan Allah. Maka menurut para ahli, kitab Ulangan ini barangkali disusun ketika orang Israel dibuang ke Babel, ke pembuangan Babel. Allah mengizinkan bangsa-bangsa lain yang tidak percaya kepada Tuhan menghajar bangsa Israel kuno. Nah, ini adalah cuil pengalaman yang bisa kita lihat dari Perjanjian Lama. Orang pintar biasanya membuat rumusan demikian. Allah itu adalah Allah yang hebat, yang tidak tersentuh oleh manusia. Karena Allah itu adalah Sang Pengada, yang mengadakan yang dari tak ada menjadi ada. Tapi Allah juga adalah Allah yang sungguh-sungguh membumi, mendarat. Maka ia mengutus anaknya menjelma menjadi sama seperti kita manusia. Sesungguhnya kalau ini kita pikirkan dengan baik-baik, juga mungkin tidak masuk di akal kita, dalam arti tidak bisa kita pikirkan sesuai dengan kemampuan kemanusiaan kita. Karena kita hanya bisa melihat yang sudah ada, dan itu tetap ada. Tapi Allah bisa membuat yang tidak ada menjadi ada. Allah yang adalah roh murni bisa menjelma menjadi manusia dalam diri Yesus putranya. Maka saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau minggu lalu kita merayakan hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus, dan pada hari ini kita merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Suatu perayaan yang sungguh-sungguh diatur sedemikian oleh gereja supaya kita pelan-pelan, lambat laun dapat memahami betapa besar cinta Allah kepada kita. Allah tidak pernah dalam hatinya
sedikit pun untuk menjauhkan dirinya dari kita sendiri. Dalam pengalaman bangsa Israel, Allah selalu menuntun mereka. Tapi Israel ini terkenal degil hatinya, melawan Allah, bahkan menyembah Allah-Allah buatan mereka sendiri. Maka dalam Injil, saudara-saudari terkasih, ketika Yesus mau terangkat ke surga, Yesus pun justru mendekati para muridnya, karena dikatakan ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tapi beberapa orang ada juga yang ragu-ragu. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana para murid dan juga mungkin orang-orang Yahudi lainnya sudah melihat Yesus yang bangkit itu, melihat bagaimana para murid harus berpikir keras dan juga harus menggunakan hati yang rendah hati supaya bisa percaya akan Yesus yang bangkit itu, masih dikatakan beberapa orang ragu-ragu. Nah, Yesus mengatakan kepada mereka, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus." Di sini secara eksplisit Yesus memperkenalkan 3 pribadi itu. Bukan pribadi dalam arti mereka menjadi jamak, menjadi banyak, tapi dikatakan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Mengapa Yesus menegaskan ini sebelum dia terangkat ke surga? Mengapa dikatakan baptislah mereka? Karena baptis merupakan tanda bahwa Allah akan menyertai kita, bahwa Allah mengangkat kita menjadi anaknya, bahwa Yesus menjadikan kita saudara-saudarinya, dan Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita. Tapi itu pun beberapa orang masih ada yang belum percaya. Tidak sedikit orang Katolik juga merasa bahwa baptisan itu tidak penting. Ada orang Katolik juga membiarkan anaknya tidak dibaptis walaupun sudah besar. Karena apa? Ya tidak percaya. Degil hatinya. Seperti bangsa Israel tadi. Mereka sering menyeberang kepada Allah yang lain. Perintah membaptis itu diikuti dengan perintah kedua. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu, yang telah aku ajarkan kepadamu. Beberapa minggu yang lalu pernah saya katakan, dosa melawan Allah Bapa itu bisa diampuni. Dosa melawan Allah Putra, Yesus, bisa diampuni. Tapi dosa melawan Roh Kudus tak terampuni. Nah, pengertiannya demikian. Dalam rumusan yang misterius tentang Tritunggal Allah yang Maha Kudus, Roh Kudus inilah pribadi yang terakhir yang diutus oleh Allah dalam diri Yesus. Maka Yesus mengatakan kepada para murid, "Aku akan mengutus kepadamu Roh Penghibur. Dialah yang akan mengingatkan kamu akan apa yang pernah aku ajarkan kepadamu." Jadi mau dikatakan kepada kita, kalau kita tidak percaya kepada karya Roh Kudus, bimbingan atau bisikan ilahi Roh Kudus, lalu kita belajar dari siapa? Karena Roh inilah yang memampukan kita memiliki kekuatan, memiliki energi untuk mengingat kembali apa yang pernah diajarkan oleh Yesus. Tentu itu kita peroleh
dari kitab suci. Tapi meskipun demikian, sekali lagi saya katakan, misteri yang sungguh-sungguh luar biasa. Yesus juga mengatakan, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Bagaimana menjelaskan Tritunggal Maha Kudus ini? Inilah kemampuan saya. Di luar itu, saya tidak mampu lagi. Intinya bukan soal harus mengerti 100%, 1000%. Allah itu Allah yang dahsyat, Allah yang mencintai, Allah yang tak mau meninggalkan kita. Penjelasan berikut mungkin bisa lebih memudahkan kita tentang Tritunggal ini, bahwa ia sudah ada sejak dari dahulu kala dalam kitab Kejadian pasal 1 itu. Pada mulanya Allah mencipta langit dan bumi. Nah, Allah ini adalah Bapa itu sendiri. Kemudian dikatakan roh Allah. Kan? Rohnya siapa? Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dan yang berikut dikatakan, kemudian Allah berfirman. Jadi Allah mencipta dengan firman-Nya. Nah, nanti dari kitab Injil Yohanes dikatakan, firman itu sudah ada dari dahulu, dan firman itu sekarang menjelma menjadi manusia. Saya pikir sejelas apapun saya menjelaskannya, tidak akan bisa pernah jelas. Dan itulah cinta. Cinta itu tak bisa dijelaskan sejelas-jelasnya. Hanya bisa terasa dalam hidup harian kita. Amin.